Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Gereja Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut makin serupa dengan gambar Kristus. Kita tidak dapat memiliki karakter yang berintegritas jika kita tidak pernah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tanpa kita mempelajari dan memperhatikan setiap firman dalam Alkitab, maka kita tidak dapat memiliki etika dan moral yang berkemenangan menurut standar Tuhan di tengah dunia. Mari kita belajar agar kita memiliki karakter yang berintegritas sehingga hidup kita berdampak dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, good morning, shalom. GBI Kebon Siri, God is good all the time. And all the time, God is good. Yes, indeed our God is a good God. Dia setia. Dia mulia. Dan sebabnya mari pagi ini kita set up satu tempat, satu waktu untuk kita bisa menjumpai Tuhan. Membawa pujian, penyembahan kita serta ucapan syukur kita yang diikuti dengan rasa bangga akan Tuhan. Let's pray. Bapa, kami bersyukur untuk satu kesempatan di hari Minggu ini kami bisa menghampiri Tuhan. Bawa pujian kami, bawa penyembahan kami, dan
Kami hampiri Tuhan dengan rasa bangga pagi ini, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami angkat suara kami, meninggikan satu nama yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Yesus namanya. Oh, oh. Come on, sing with me. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Nyanyikan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala-galanya. Ayo dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan, kemenangan oh, terjadi di sini. Yuk sama-sama nyanyikan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, kami hampiri tata kasih karunia-Mu, karunia-Mu Bapa. Hanya Kaulah segalanya.
yang besar pasti terjadi. Mari berjalanlah di depan kami. Tuhan berperang ganti kami, memberi kemenangan, memberi perlindungan, memberi pertolongan. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Ayo sama-sama katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir saat kami menyembah. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata kemenangan. Haleluya. Ayo sekali lagi saudara nyanyi. Ku yakin kau hadir di sini saat kami menyembah. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau beri ruang gerak untuk Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara ajaib, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, perkara-perkara mujizat. Saat ini beri ruang gerak untuk Roh Kudus untuk mengerjakan yang lebih daripada apa yang pernah kita minta dan doakan, supaya terbukti nyata kuasanya bekerja di dalam diri saya, di dalam diri saudara semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dan sedang beribadah saat ini. Biar kuasanya mengerjakan sesuatu yang baik saat ini. Heraba shanda ya raba kaya raraba ya raraba. Heraba shanda ya raraba kaya raraba. Mari Roh Kudus bekerja tanpa batas. Kami gak ingin membatasi kuasa-Mu bekerja. Mari Roh Kudus, sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, lepaskan yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Oh, Shandaya ra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 . Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, bekerja tanpa batas. Nyatakan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Segenap jiwa
Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi. Katakan kemenangan dengan iman dan percaya. Kemenangan terjadi di sini. Mari sambut Dia yang hadir di tengah-tengah setiap kita, sambil kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang mengerjakan perkara ajaib saat ini, saat kita menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bekerja memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Silakan Roh Kudus untuk terus bekerja, bekerja, menjamah, memulihkan, oh, menyembuhkan. Yang terluka sekalipun Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan serta kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup menerobos, berperang gantikan. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan, layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Ku memuji Tuhan. Apa yang mata gak pernah lihat, telinga gak pernah dengar, tidak pernah muncul dalam hati dan pikiran kami, perkara-perkara itu dapat Tuhan lakukan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bahkan firman-Mu berkata, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kemenangan terjadi saat kami menyembah-Mu, saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya bahkan sampai detik ini Tuhan terus mengerjakan perkara ajaib. Di dalam nama Yesus kami memuji, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Wow. Come on, let's praise Him. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita. Haleluya. Come on church. Anda yang ada di rumah, mari sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita ya saudara. Come on. Kalau mau saudara bangkit berdiri silakan, kita memuji Tuhan. Hey. We praise you. You reign forever. Amen.
one more time. Hey. So good, so good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Sing with me. You are good all the time. And all the time, everybody say. So good, so good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, you are good all the time. All the time. You are good, hey, you are good all the time. And all the time, everybody say, hey, come on, put your hands together. Hey, hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Oh, come on, sing with me. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy Endure forever. endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good, and your mercy endure forever. Lord, you are good, and your mercy Endure forever. forever and ever. Oh, Lord, you are good and your mercy endure your mercy endure forever. Now, people from every nation, people from every nation and tongue. Come on, church. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Sing hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. You are good. You are good. And your mercy endure forever. Hallelujah. Come on, shout unto the Lord. Sorakan hallelujah. Wow, there is abundance of joy. Di mana saudara menyembah Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Come on, let's get ready. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati ini. Menyembah Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy of our worship. Lord, you are worthy of our praise. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima sembah kami. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu Tuhan.
segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah sujud menyembahmu. Kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Sama-sama kata, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Agungkan Dia, hai umatnya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan for the time to worship. Terima kasih buat satu momen di mana kami bisa menyembah Tuhan dengan segala keberadaan kami. Sebentar kami akan sambut firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran.
Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Salam damai sejahtera Jemaat GBI Kebon Siri. Senang sekali saya Henny Kristianus kembali melayani Anda dalam ibadah online. Berdoa agar firman Tuhan yang sebentar disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan kalau memasuki tahun 2021 ini Tuhan terus menyertai kami. Saya percaya bahwa kasih karunia-Mu tersedia bagi kami. Ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kami melewati apapun yang ada di depan kami. Mohonkan hikmat-Mu dan wahyu-Mu dijatuhkan di tengah-tengah kami. Ajari kami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan share tentang firman Tuhan dengan tema meskipun bukan karena. Akhir tahun kemarin saya sempat diizinkan Tuhan beristirahat sejenak beberapa waktu. Saya sempat terpapar COVID karena ada yang nakal, nggak boleh pergi ke gereja onsite malah pergi. Tapi puji Tuhan, nggak parah. Tuhan menyertai, tidak sesak napas, cuma sakit kepala, badan sakit semua, dan sepertinya malah obat yang diminum itu lebih menyiksa dari penyakitnya itu sendiri. Dan saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya istirahat, dan Tuhan izinkan saya melewati penyakit yang begitu menjadi momok bagi banyak orang hari-hari ini, sehingga saya bisa ngerti apa yang dilalui sama teman-teman. Dan saya percaya bahwa kalau kita masih bisa berdiri hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Waktu saya sakit, tentunya waktu saya diisolasi mandiri, saya sendirian, saya sempat nangis malam-malam, sedih gitu. Tapi tiba-tiba kayak ada suara di hati saya yang saya percaya ini Tuhan. Tuhan bilang gini, Tuhan gak berutang apa-apa sama kamu. God owes you nothing. Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. Waktu saya dengar kata-kata ini, saya kayak langsung nangis. Saya bilang, iya Tuhan, Tuhan gak hutang apa-apa sama saya. Malah saya nih yang hutang sama Tuhan. Hidup saya ini adalah milik Tuhan. Dan kalau saya bisa hidup hari ini, saya berhutang sama Tuhan. Saya pernah ngelewatin tahun 2008 awal waktu saya melahirkan putra bungsu saya. Saya sempat pendarahan hebat dan sakit parah selama 1 bulan. Dan saya bersyukur kalau saya bisa hidup hari ini itu kemurahan Tuhan. Waktu saya diingatkan, Tuhan gak berhutang apa-apa sama kamu. Tuhan gak berhutang apa-apa sama kita. Saya langsung ngerti. Seringkali dalam hidup ini, kita tuh kecewa sama Tuhan karena Tuhan tuh gak menjawab doa kita. Kita tuh kecewa karena kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita marah karena Tuhan gak meluputkan kita dari bencana. Kita mungkin kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak menyembuhkan sakit kita. Kita kecewa karena Tuhan tidak menolong kita di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah himpitan. Saya percaya dan saya tahu bahwa sejak 2020 kemarin sampai dengan hari ini masih banyak yang mengalami begitu banyak masalah dan belum selesai. Dan mungkin mulai ada kekecewaan yang timbul di hati dan kita mulai bilang, Tuhan kok gak jawab saya sih? Tuhan kok gak dengar saya? Tuhan kok gak tolong saya? Tuhan kok gak luputkan saya dari bencana ini? Kok Tuhan gak biarkan saya? Seolah-olah Tuhan sengaja biarkan kita. Tapi saya mau bilang gini, kita harus belajar satu mindset bahwa hey, Tuhan tuh gak hutang apa-apa sama kita. Jangan perlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan hutang sama kita, dia harus lakukan ini dan itu untuk kita. Tapi sebaliknya, sebenarnya hidup yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Saya ingin share, mungkin ada yang kecewa
Aduh, saya udah capek-capek melayani Tuhan, saya sudah nabur banyak, saya sudah kasih seluruh hidup saya untuk melayani, saya udah banyak nolong orang susah, saya udah banyak memberi dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Tuhan kok nggak tolong perusahaan saya? Kok Tuhan nggak luputkan saya? Saya mau bilang gini, jangan pernah merasa bahwa apapun yang kita bisa lakukan itu karena kemampuan kita sendiri. 2 Korintus 3 ayat 5 bilang gini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan Henny adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita bisa mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, bagi orang lain, apapun yang kita bisa buat dalam hidup ini, bukan kita yang mampu melakukannya, tapi Tuhan yang memampukan kita. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan pernah merasa kita ini orang baik, kita bisa buat ini dan itu, kita bisa buat baik sama orang, kita bisa nolong orang. Itu karena gue baik loh, karena gue yang baik, saya orang baik. No, Yesus berkata gak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja dalam Markus 10:18. Kalau kita bisa berbuat baik, Filipi 2:13 bilang, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya ingat satu hari saya pernah diwawancara di Trans TV, ditanya, Ibu Henny, bagaimana rasanya bisa berbuat baik buat ribuan orang di Indonesia? Saya bilang, saya gak merasa apa-apa. Karena saya tahu kemauan dan kemampuan untuk melakukannya itu berasal dari Allah. Bukan karena kita sih hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Jadi ketika doa kita gak dijawab, ketika kita kecewa, kita marah sama Tuhan, saya hanya mau ingatkan, jangan pernah mengacungkan jari kepada Tuhan dan berkata, sia-sia semua yang saya udah buat Tuhan. Sia-sia semua taburan saya. Sia-sia semua yang saya udah kasih buat orang. Saya mau bilang gini, Tuhan gak utang apa-apa sama kita. Kalau kita mampu melakukan semua yang kita bisa lakukan, itu semua karena Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 bilang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita ini bukan punya kita, hidup kita ini milik Tuhan. Terserahlah Tuhan mau bawa kemana, terserahlah Tuhan mau bikin apa sama hidup kita. Jangan pernah marah sama Tuhan, karena hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Waktu saya hampir meninggal Februari 2008, saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup. Saya ingin hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Saya mau bilang, hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang. Oleh karena itu kita punya satu kewajiban, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus ngerti bahwa hidup kita ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Dan kita berhutang nyawa sama Tuhan. Dan kalau kita bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk hidup hari ini, kita bisa punya semua yang kita punya, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Bukan Tuhan berhutang sama kita, justru sebaliknya, kita yang harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Satu hal yang kita harus belajar dalam hidup kita, mengiring Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Apapun keadaan yang kita harus lewatin dalam hidup ini, baik, buruk, susah, senang, miskin, kaya, kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Bahwa Yesus telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, dan itu enggak untuk sesuatu yang sia-sia. Galatia 2 ayat 20 bilang gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus belajar percaya sama kasih Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa punya iman. Anak saya percaya sama saya karena mereka tahu saya sangat mengasihi mereka. Mungkin keadaannya gak selalu baik. Waktu saya sakit kemarin, anak-anak saya diungsikan ke rumah opanya. Gak menyenangkan buat mereka. Mereka gak mau pergi jauh dari saya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, seperti anak-anak saya percaya sama saya. Mereka tahu saya kirim mereka jauh karena saya mengasihi mereka. Saya tidak mau mereka ikut terpapar virus COVID-19. Saya tidak mau anak-anak saya sakit. Karena mereka percaya saya sayang sama mereka, mereka pergi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak selalu enak, gak selalu menyenangkan, gak selalu seperti yang kita mau. Tapi kita perlu yakin satu hal, bahwa Tuhan sayang sama kita. Yesus telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik maupun buruk, kita gak akan pernah ragu bahwa Tuhan sayang sama kita apapun keadaannya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuh saya lagi ngerenung ini, Tuhan tuh ngajarin saya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi saudara yang mungkin tidak terlalu familiar dengan Alkitab, saya ingin bacakan dalam Daniel 3. Judul perikopnya perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 14 bilang gini, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang begitu luar biasa, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah kepada dewa lain, setia kepada Allah. Meskipun bayarannya antara Tuhan menolong atau Tuhan tidak menolong. Mereka tetap buat sebuah komitmen. Kalau Tuhan yang mereka sembah sanggup menolong mereka, maka mereka akan ditolong. Tapi seandainya pun tidak, mereka ambil komitmen, mereka gak akan menyembah patung itu. Waktu saya baca ayat ini, saya terpukau dan mengingatkan saya bahwa pada hidup kita, seringkali waktu Tuhan gak jawab, kita marah. Waktu Tuhan gak berkati kita, kita kecewa. Waktu kita disakiti sama orang, kita langsung meninggalkan Tuhan. Kayaknya Tuhan jadi bulan-bulanan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tolong, Tuhan baik. Kalau Tuhan gak tolong, Tuhan gak baik. Iman kita udah kayak yoyo aja naik turun. Tapi saya belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, betapa komitmen yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup tolong mereka. Tapi kalaupun Tuhan gak tolong, mereka gak akan nyembah dewa lain. Berapa banyak kita doa kita gak dijawab. Yang kita mau kita gak dapat. Kita udah meninggalkan iman dan meninggalkan Tuhan.
kayak ngancem Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab, gue gak pakai Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan gak tolong, gue udah gak mau ikut Tuhan lagi. Kita sering kali ngancem Tuhan gitu kan. Saya mau kita semua, yuk belajar dewasa. Yuk belajar meresponi kasih Tuhan sama kita. Dalam hubungan, kita juga akan diuji kesetiaan kita. Justru saya mau bilang gini, kesetiaan itu diuji justru di tengah masa-masa sulit, di dalam keadaan terjepit, dan ketika semua serba sedikit. Kesetiaan kita itu justru diuji waktu doa kita gak dijawab, waktu Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Tapi yuk kita mau bilang, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami akan tetap menyembah Tuhan. Saya mau share, jangan ikut Tuhan karena, tapi ikut Tuhan meskipun. Jangan ikut Tuhan karena, tapi ikut Tuhan meskipun. Ayo naik level. Jadi orang Kristen yang lebih dewasa, beriman kepada Allah. Bukan hanya karena berkat-berkatnya. Bukan hanya karena semua kebaikan yang Dia bisa berikan buat kita. Tapi kita mau mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kita mau ikut Dia meskipun. Matius 16 ayat 24. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus gak pernah janji bahwa ikut Yesus tuh bakal mudah. Tapi malah gak mudah, harus menyangkal diri, menyangkal keinginan daging, menyangkal kemauan kita sendiri, mengorbankan kepentingan kita. Kita harus belajar pikul salib kita, sebuah tanggung jawab yang kita mungkin gak mau. Baru ikut Yesus. Jangan jadi orang Kristen gampangan yang kalau cari parkir susah gak ke gereja, AC kurang dingin gak mau ke gereja, tim praise and worshipnya kurang keren gak mau ke gereja, pengkhotbahnya kurang cakep gak mau ke gereja, gerejanya kurang bagus gak mau ke gereja. Hari-hari gini gereja yang ramai justru gereja yang bisa menawarkan fasilitas bintang 6. Saya mau bilang, jangan jadi Kristen kacangan. Jangan jadi Kristen gampangan. Yang begitu harus pikul salib langsung lari. Yang ketika Tuhan gak jawab doa kita, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bertahun-tahun saya ikut Tuhan, hidup saya banyakkan susah daripada senang. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hubungan suami istri, waktu laki-laki dan perempuan mengambil keputusan untuk menikah, di dalam janji nikah, mereka selalu akhiri dengan perkataan, akan tetap setia dalam suka maupun duka, susah maupun senang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Pertanyaan saya, berapa banyak yang benar-benar setia menjalaninya? Jangan cuma ketika suka tapi duka. Jangan hanya waktu senang tapi susah. Bukan hanya waktu sehat tapi sakit. Jangan hanya pada waktu kaya tapi miskin. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ngebayangin gini? Kalau seandainya saya benar-benar jatuh sakit, pasangan saya masih mau ngurus saya nggak ya? Saya diurus nggak ya? Pasangan kita masih sehat aja, kita ngurusnya masih banyak ngomelnya. Gimana kalau pasangan kita benar-benar sakit dan gak bisa apa-apa? Ada beberapa orang yang saya lihat ketika pasangannya jatuh sakit, pasangannya setia, menemani, merawat. Tapi ada juga yang ngomel-ngomel karena capek. Saya nggak tahu apakah Anda pernah lewatin ini, bahwa manusia itu selalu take and give.
kita itu dicintai karena sesuatu. Iya, kita masih cantik, suami sayang. Iya, suami masih menghasilkan uang, istri sayang. Tapi gimana kalau sampai keadaannya berbeda? Bakal diurusin gak waktu kita benar-benar sakit? Masih disayang gak kalau kita benar-benar gak bisa apa-apa lagi? Gak berguna? Ditinggal gak kira-kira sama pasangan kita kalau kita cacat? Maaf, pasangan masih muda, masih cantik aja, hanya karena hamil gemuk banyak yang tinggal, banyak yang suaminya gak setia. Ada yang istri-istri suami susah dikit aja ngomel, bukannya nolong, malah ngerongrong. Menyedihkan waktu kita menghadapi kenyataan hidup bahwa kita itu selalu dicintai karena sesuatu. Saya pernah ngebayangin, gimana ya seandainya kalau aku sakit, terus aku gak bisa khotbah, aku gak bisa kerja. Jojo masih mau sama aku gak ya? Masih ngurusin aku gak ya? Atau jangan malah aku ditinggal-tinggal nanti? Mudah-mudahan enggak. Enggak sakit dan enggak ditinggal. Saya percaya cinta yang murni adalah cinta meskipun, bukan cinta karena. Kalau Anda jatuh cinta sama seseorang dan cintamu tuh benar-benar murni, Anda tahu orang ini punya sejuta kekurangan. Anda tahu orang ini punya begitu banyak kelemahan, tapi Anda cinta. Sulit waktu saya ditanya di awal kami mau nikah, kenapa cinta sama Jojo? Karena saya nggak punya alasan. Apa yang saya suka? Saya cinta aja. Saya nikah waktu Jojo baru merangkak dari nol sama-sama. Kami mulai dari nol, jadi gak lihat harta, gak lihat wajah, karena waktu itu Jojo belum seganteng hari ini. Saya mau bilang, waktu pasangan kita sehat, baik, mau melayani, bisa mencukupi kebutuhan kita, mudah banget kita bilang, aku cinta, I love you. Tapi coba renungkan, kalau kesehatan hilang, harta habis, wajah cacat, pasangan udah gak bisa melayani kebutuhan kita, gak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, kita masih bisa setia gak? Justru kesetiaan itu diuji waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Waktu kita doa dan Tuhan gak jawab instan apa yang kita minta. Tuhan gak memberikan jalan keluar dengan kecepatan waktu yang kita mau. Saya mau bilang gini, bisa gak belajar percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirin, bahkan dari apa yang kita pikir kita layak dapatkan. Tahukah Anda bahwa kadang-kadang dalam hidup ini tuh kita tuh minta apapun sama Tuhan itu terlalu kecil menurut ukuran Tuhan. Karena kadang-kadang kita melihat diri kita begitu kecil. Tapi kalau kita gak dapat apa yang kita mau, selalu punya iman gini, Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan gak kasih ini, Tuhan pasti kasih yang jauh lebih baik. Saya belajar bahwa Tuhan itu bekerja lebih jauh dari apa yang kita sanggup pikirkan, dari apa yang kita sanggup lihat dengan mata kita. Tuhan tuh bekerja lebih jauh, in advance. Tuhan udah prepare jauh sebelumnya. Dan Tuhan tuh mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Efesus 3 ayat 20 bilang, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sabar waktu
kesetiaan kita sedang diuji. Sabar ketika roti sisa sedikit. Sabar ketika kita harus nangis tiap malam, ngelewatin masa-masa sulit dan keadaan kita serba terjepit. Kayaknya kok Tuhan gak jawab doa kita. Kok kayaknya Tuhan ngebiarin kita. Sabar. Terus berkata, Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Saya ngerti banget waktu kita ngejalanin hidup kita yang gak mudah. Kita gak bisa ngerti saat itu. Sebenarnya gimana sih? Apa sih yang Tuhan mau? Tapi firman Tuhan berkata, manusia gak bisa menyelami pekerjaan Allah. Tapi percaya begini, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aduh, kalau udah ngelewatin semuanya tuh baru kita ngelihat ke belakang dan hey, ternyata ini loh maksud Tuhan. Ternyata Tuhan itu bawa saya ke Indonesia tuh untuk ini loh. Tapi waktu ngejalaninnya, susahnya minta ampun dan seperti gak ada habisnya. Seperti gak ada jalan keluarnya. Tekanan demi tekanan. Tapi satu pelajaran penting, kita mau belajar cinta sama Tuhan. Bukan karena, tapi meskipun. Saya mau tutup dengan Habakuk 3 ayat 17-19. Dengan iman sama-sama yuk baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mau gak belajar sama-sama saya? Belajar ikut Tuhan, cinta Tuhan, bukan karena, tapi meskipun. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bukankah Dia kekuatan kita? Percayalah bahwa sesulit apapun hidup kita hari ini, percayalah ada kekuatan dari Tuhan yang pasti akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Tetap bersyukur, tetap percaya, dan terus setia. Belajar ikut Tuhan, bukan karena, tapi meskipun. Saya berdoa, ada kekuatan yang memampukan kita semua melewati apapun yang ada di depan kita. Yakini kasih-Nya bagi kita, bahwa Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia pasti akan menyediakan jalan keluar. Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya percaya ada kekuatan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semua melewati apapun yang ada di depan kita. Masih terus mengucap syukur. Mari terus berdoa dan terus percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Biar kiranya Engkau selalu ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Dalam apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam apapun yang kami harus lewati, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini buat setiap kami yang melewati masa-masa sulit, padang gurun. Tuhan, apapun yang kami kerjakan seperti gak ada hasil. Tuhan tolong, berikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Ajar kami untuk terus mengucap syukur
Hamba-Mu percaya bahwa Engkau nggak tinggal diam Tuhan. Ada kekuatan kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena keperkasaan Roh-Mu di dalam kami. Tuhan, berdoa buka jalan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka terus belajar percaya bahwa Tuhan sayang sama mereka. Apapun keadaan mereka. Bahwa mereka akan tetap ambil komitmen untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan mereka Tuhan. Kami mau belajar mencintai Tuhan. Bukan hanya karena, tapi meskipun keadaan kami gak baik. Kami mau bilang Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu. Anugerah-Mu memampukan kami semua. Ajar kami terus setia Tuhan. Setia kepadamu dan setia kepada pasangan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed. Stay strong. God bless you. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong dengan tema Prinsip Walaupun, Inspired. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dunia Lain Satu, Berbagai Perspektif, seri ketiga. Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Dan langkah selanjutnya, dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan senantiasa mengurapi mereka setiap hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia,
agar Tuhan membangkitkan menjadi generasi yang terang untuk penerus bangsa. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur dan bupati serta sampai kepala desa dari pusat sampai daerah. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Hallelujah. Worthy of it all. Come on, sing with me. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it one more time. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. We praise your holy name, Jesus.